Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau share lagi resep es teler, resep yang beneran populer karena rasanya emang enak banget, creamy dan alhamdulillah rasanya juga premium meski hanya 4 bahan aja. Di sini kita akan bahas tentang tips cara yang tepat untuk membuat es teler dari isiannya sampai kuah kentalnya. Dan kita akan bahas tentang pertanyaan yang banyak banget teman-teman tanyakan seputar kuah kentalnya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan dulu pancinya dan kita siapkan Nutrijel kelapa muda ukuran 10 gram. Kita lanjut tuang aja semuanya ke dalam panci. Karena di sini aku bikinnya versi banyak dan kebetulan juga pancinya itu kecil, jadi di sini aku bikinnya bertahap dengan resep yang sama ya. Untuk jelly kelapanya, tambahkan santan Insantara 1 bungkus dan kemudian ini kita aduk-aduk. Tambahkan air sebanyak 600 ml, kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah merata, ini boleh kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, matikan api kompornya dan tetap kita aduk-aduk sampai uap panasnya hilang. Nah, jika uap panasnya sudah hilang, ini boleh kita tuang atau kita cetak di wadah lain. Karena pancinya kecil, aku bikin 2 bungkus Nutrijel kelapa secara bertahap ya. Nah, jadinya itu sebanyak 2 nenapan seperti ini. Nah, untuk resep ala pedagang biasanya dimasak sekaligus 2 saset seperti ini. 2 saset Nutrijel kelapa ditambah 1 bungkus santan Insantara ditambah 1200 ml air. Untuk rasa itu tetap sama ya, tetap gurih, hanya saja warnanya itu pucat, tidak sama seperti yang ada di video. Ini versi hemat, teman-teman bisa sesuaikan aja, boleh menggunakan 1 bungkus santan atau 2 bungkus santan, itu bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing. Lanjut kita akan membuat jelly melon. Di sini kita tuang aja langsung ke dalam panci. Nah, untuk jelly melon ini berbeda ya dengan jelly kelapa. Untuk jelly kelapa itu kita takar 1 bungkus itu sebanyak 600 ml, tapi kalau jelly melon itu 1 bungkus kita takar sebanyak 500 ml. Karena 500 ml 1 saset, jadi kita masak sekaligus aja ya 2 bungkus. Ini aku tambahkan 1 bungkus jelly melon, kemudian ini kita aduk, kita tambahkan air sebanyak 500 lagi. Jadi takaran airnya itu 1000 ml dan kita tambahkan pewarna hijau dan ini kita aduk-aduk sampai merata. Untuk takaran air jelly kelapa dan jelly melon itu berbeda ya teman-teman, padahal sama-sama ukuran 10 gram, tapi ini menurut pengalaman aku kalau jelly kelapa itu pas ya 1 saset 600 ml, tapi kalau untuk jelly buah atau jelly melon yang lainnya itu harus kita kurangin karena agar tidak kelembekan dan bisa kita potong-potong. Nah, untuk tambahan jelly lagi di sini aku menggunakan jelly mangga karena berhubung jelly mangganya itu cuma 1 saset, jadi aku tambahkan atau aku mix pakai jelly jeruk ya. Kita tambahkan sedikit air dulu untuk kita aduk rata karena kita masaknya 2 saset, jadi kita tambahkan airnya sebanyak 1000 ml. Nah, ini kita tambahkan sedikit pewarna ya. Untuk pewarnanya bebas mau pewarna kuning apa. Di sini aku menggunakan beberapa tetes pewarna yang rasa durian. Ini kita aduk-aduk, kita didihkan. Banyak banget teman-teman yang nanya di komentar, "Kak, itu masak jelinya kok nggak pakai gula?" Ya, di sini aku memang masak jelinya itu tanpa gula semua ya. Apalagi di video ini itu semuanya nggak pakai gula. Kalau di video sebelumnya itu aku pakai gula sebanyak 5 sendok makan, tapi boleh disesuaikan lagi sesuai selera teman-teman aja. Biasa kita kalau beli di agen-agen atau beli di toko itu jelly cincau atau jelly yang hijau merah kayak gitu, itu rasanya hambar ya. Jadi nanti manisnya itu udah ikutan bersama si kuah kentalnya. Nah, untuk jelly jeruk dan jelly melonnya ini aku tambahkan fruit acid bawaan dari Nutrijelnya ya.
agar rasanya itu tambah segar. Nah, semua jelly-jelly ini bakal kita diamkan dulu sampai set. Lanjut didihkan air, kita masak sagu mutiara sebanyak 200 gram. Ini kita tuang aja setelah airnya sudah mendidih, lalu ini kita aduk sebentar. Kita menggunakan metode 5-37 agar hemat gas. Jadi ini kita diamkan dulu sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini masih belum matang. Nah, jika sudah 5 menit, ini boleh kita tutup ya pancinya dan kita matikan api kompornya. Ini kita tutup dalam keadaan mati api kompornya selama 30 menit. Nah, jika sudah 30 menit, ini kita buka. Jangan lupa ini kita aduk-aduk sampai ke bagian bawah, ini sampai merata ya ngaduknya. Jangan sampai ada yang menempel, apalagi bagian bawah. Nah, jika dipastikan sudah tidak ada yang menempel semua, ini boleh kita tambahkan air secukupnya. Dan ini aku tambahkan pewarna merah ya, secukupnya agar nanti sagu mutiaranya itu kelihatan cantik. Dan lanjut ini kita akan masak selama 7 menit menggunakan api sedang aja. Nah, teman-teman, ini udah 7 menit. Ini kita lihat ya, si sagu mutiaranya sudah matang atau belum. Nah, ternyata si sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya kayak gini. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau sudah 7 menit, teman-teman matikan aja api kompornya. Lalu ini kita tutup aja sampai beberapa menit atau sampai sesukanya teman-teman. Nah, jika sudah beberapa menit, ini kita buka dan ini hasilnya cantik banget ya. Jadi warnanya itu bening ya, merata ya. Tadi selama masak 7 menit itu masih ada putih-putihnya, dan setelah kita tutup tanpa api, tanpa kita masak, warnanya sudah cantik seperti ini. Lanjut ini kita akan bilas menggunakan air bersih ya, air layak minum, agar tidak ada yang menempel ya. Kita bisa serok dengan menggunakan penyaringan seperti ini, dan ini dia hasilnya, cantik banget, warnanya juga merah cantik ya. Dan ini matang sempurna. Ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ada biji selasi, ini sebanyak 2 sendok makan yang udah aku rendam menggunakan air hangat selama beberapa menit. Lanjut kita akan kerok-kerok jeli kelapa yang sudah set. Ini aku menggunakan kerokan kelapa asli agar nanti hasilnya mirip kelapa muda asli ya. Nah, ini dia hasilnya, jadinya banyak banget dan cantik banget ya, mirip banget kelapa muda asli. Agar terlihat simple, jadi aku satukan aja ke satu nenampan seperti ini. Lanjut untuk jelly melon, ini udah set. Ini kita potong-potong aja sesuai selera. Kalau aku di sini potong-potongnya kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, untuk jelly mangga jeruknya di sini aku potong memanjang. Sekali lagi untuk potongannya itu boleh disesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Nah, untuk jelly cincaunya di sini aku beli jadi. Ini aku belinya di pasar atau di agen juga ada. Ini aku beli 2 kotak kayak gini, langsung aja aku mau potong kotak kecil. Nah, untuk harganya waktu aku beli di hari raya itu harganya 4 ribuan. Biasanya kalau di hari biasa itu harga satu kotaknya 3 ribuan. Perjelian beres, lanjut kita bikin kuah kentalnya. Di sini aku ada creamer kiloan kayak gini ya, yang cuma ada tulisan creamernya aja. Ini aku pakai 400 gram. Dan aku juga pakai gula sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Lanjut kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1 kaleng. Dan kita tambahkan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng.
Ada teman-teman yang nanya, Kak, itu susu evaporasinya bisa diganti dengan susu UHT enggak sih? Ini boleh ya, kita ganti dengan susu UHT, cuman rasanya kurang begitu enak dan creamy. Mixer semua bahan sampai gulanya halus dan tercampur merata. Tapi kalau teman-teman ada yang males banget untuk mixer lama-lama, teman-teman bisa blender dulu ya untuk si gulanya sampai halus, baru kemudian kita campurkan semua bahan dan kita mixer semuanya. Ada juga pertanyaan dari teman-teman, Kak, itu gulanya bisa dimasak dulu nggak sih? Untuk jawabannya boleh banget ya teman-teman, karena di sini aku bikinnya itu versi simple dan gampang untuk jualan. Jadi di sini aku bikinnya versi tanpa dimasak. Tapi kalau teman-teman mau versi dimasak juga boleh ya. Jadi untuk gulanya itu bisa kita masak dengan secukupnya air, jangan terlalu banyak-banyak. Nah, jika gulanya sudah larut, itu baru kita campurkan dengan bahan lain dan kita mixer sampai kental. Untuk ketahanan kuah kentalnya yang versi gulanya dimasak atau yang enggak, insya Allah sama-sama awet tahan lama ya. Kita akan rapikan dan tata semua perjeliannya, dan jangan lupa untuk buah alpukatnya. Di sini aku pakai buah alpukat mentega biar tambah enak ya es telernya. Ini kita pakai gelas ukuran 18 oz yang bawahnya itu bentuk bulat seperti ini ya. Ini kita jajarkan aja seperti ini agar nantinya kita gampang untuk masukkan si jelly-jelinya. Nah, kenapa Kak banyak banget jelinya untuk es teler? Untuk buahnya itu cuma satu jenis aja. Karena di sini aku bikinnya versi murah ya teman-teman, biar satu cupnya itu harga per modalnya cuma 5 ribuan. Jadi biar kita jual dengan kisaran harga 8 sampai 10 ribu. Karena kebanyakan es teler itu biasanya harga pasarnya itu, harga jualnya itu 15 ribu ya, mahal banget. Jadi kita bikin versi murah, nggak apa-apa kebanyakan jelly, yang penting rasa dari kuah kentalnya itu premium. Untuk kuah kentalnya ini sebelumnya aku masukkan ke dalam kulkas selama beberapa menit ya. Kalau teman-teman mau lebih kental lagi, itu butuh 1 jam di dalam kulkas, nanti hasilnya itu bakalan kental banget. Lanjut, ini kita mau langsung aja tuang-tuang ke dalam cupnya, masing-masing 50 ml ya, atau sebanyak 1 centong besar, tapi kita kurangi sedikit seperti ini ya. Ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman, ada yang bilang, Kak, itu es teler sultan kok nggak pakai buah kelapa asli dan air kelapanya? Itu sih sesuai selera aja ya teman-teman, dan bisa disesuaikan aja budgetnya. Jadi suka-suka aja ya. Kalau mau ditambah buah kelapa asli juga boleh, tapi di sini sekali lagi aku bikinnya ini versi murah aja. Jadi kebanyakan jelly dan buahnya itu cuma satu macam aja. Tapi kalau teman-teman mau ditambah buah nangka atau buah yang lainnya itu boleh, tapi boleh disesuaikan lagi nanti harga jualnya. Nah, sekali lagi untuk kuah kentalnya ini emang beneran nggak dimasak ya teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang nanya itu emang beneran nggak dimasak Kak. Nah, ini emang resep asli pedagang asli ya. Jadi mereka itu emang beneran gak dimasak, cuma di mixer kayak gini aja. Yang penting satu, jangan pakai santan. Mau santan kara yang instan ataupun santan yang udah boleh dimasak itu jangan, karena nanti itu cepat mengakibatkan kuah kentalnya itu rasanya cepat berubah ataupun basi. Pakai kebanyakan buah juga bakal mengakibatkan cepat basi ya teman-teman. Maka dari itu para pedagang itu kenapa nggak pakai kelapa muda asli, karena khawatir takut cepat basi ya. Kalau kita mau jualan versi frozen atau versi simpan-simpan di kulkas. Untuk es teler yang sudah siap atau yang sudah ready dan sudah kita cup sealer ya, tinggal kita masukkan aja ke dalam kulkas bawah. Itu ketahanannya bisa 2 sampai 3 mingguan ya. Tapi kalau untuk kita simpan di dalam freezer itu sampai berbulan-bulan. Dan itu juga tergantung dari kulkasnya juga ya. Kalau kulkasnya sering buka tutup apalagi disimpan di pintu kulkas, itu kebanyakan rata-rata mengakibatkan cepat basi ya.
Untuk takaran gula sebenarnya sesuai selera aja sih ya, apalagi kalau yang dimasak dulu, itu gulanya emang bener-bener larut dan pasti itu larut banget tercampur rata. Kalau di mixer itu rata-rata enggak sampai tercampur rata banget ya teman-teman. Setelah kita racik langsung diminum sama pembelinya, itu rasanya enak banget ya, manisnya pas, pokoknya nggak enak sama sekali. Tapi kalau sudah berhari-hari di kulkas, itu karena sudah mencair ya batu esnya, jadi rasanya itu less sugar ya teman-teman, artinya tetap manis, tetap enak, tapi tidak hambar. Nah, untuk buah kentalnya sendiri di sini sangat awet tahan berhari-hari ya teman-teman di suhu ruang, asal tertutup rapat ya. Apalagi kita simpan di dalam kulkas atau kulkas bawah ya. Ini kita simpan di kulkas bawah itu ketahanannya itu sampai 1 bulan lebih ya teman-teman, tergantung kita cara penyimpanannya. Jadi cara penyimpanannya itu kita tutup rapat, dan apabila kita mau ambil secukupnya si kuah kentalnya itu nggak boleh terkontaminasi ya dengan cairan lain. Itu artinya kita harus ngambil si kuah kentalnya itu dengan sendok yang benar-benar bersih dan tidak ada cairan bekas apapun. Nah, untuk pengemasannya itu sesuai selera aja ya, boleh menggunakan tutup seperti ini atau boleh pakai cup sealer. Nah, di sini aku bikinnya hanya 15 cup ya, padahal si kuah kentalnya itu masih ada setengahnya lagi. Nah, untuk bagian belakang di sini si pembeli nggak mau pakai batu es ya, jadi aku hanya kemas seperti ini aja. Untuk si perjeliannya itu masih banyak juga ya teman-teman. Dalam satu resep ini bisa menghasilkan itu kurang lebih sebanyak 27 sampai 30 cup ya. Bisa kurang bisa lebih tergantung dari teman-teman nakarnya. Modal per cupnya itu hanya 5 ribuan. Jadi teman-teman bisa jual di harga sekitar 8 sampai 10 ribuan. Nah, untuk tambahan buah misalnya kayak buah nangka dan yang lainnya itu boleh disesuaikan lagi aja untuk harga jualnya. Untuk lebih jelasnya lagi, harga perkiraan modal itu udah aku catat di kolom deskripsi yang ada di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau jualan es teler atau yang cuma sekedar coba-cobain aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.